Oke, hari ini kita akan belajar bab 3, statistika. Materi pokok yang untuk hari ini adalah penyajian data. Bagaimana kita akan menyajikan suatu data. Data itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, garis, lingkaran, batang, simbol, banyak lagi. Cuman kita akan pelajari hanya 4 saja ya. Bagaimana kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalau tabel sering kalian lihat data seperti ini. Di sini ada UKMA, ya. Produksinya itu 400, UKMB produksinya 550, UKMC produksinya 600 dan seterusnya. Jumlah totalnya ada 5.650. Nah, data dalam bentuk tabel ini bisa juga disajikan dalam bentuk diagram garis. Kalau garis ini kalian buat yang namanya Kartesius dulu. Di sini UKM-nya ada A, B, C, D dan seterusnya. Di sini banyaknya produksi. Kita mulai dari 0, 50, 100. Ini tidak harus 50 ya. Ini disesuaikan dengan datanya nanti. Boleh selisih 100, boleh 200 dan sebagainya. Jadi yang penting ini nantinya tidak terlalu banyak. Oke, di sini UKMA tadi 400, UKMB 550, UKMC 600 dan seterusnya dihubungkan pakai garis. Ini jadi bisa terbaca. Contohnya kalau ditanya UKMI berapa? UKMI lihat ke atas sini, lihat ke samping sini. Ini 750. Ini dalam diagram garis. Dan ini adalah diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran ini harus dihitung dulu pakai rumus ini. Ya. Contohnya kita akan mencari yang A. Berapa persen produksi UKMA? Yang A tadi kan 400. Totalnya 5.650. 400 dibagi 5.650 kali 100% ada 7%. Gambarkan ke lingkaran. Kalau mau menggambar ke lingkaran itu susah kalau bentuknya persen. Nah, kita akan buat derajat dikali satu lingkaran itu 360 derajat. 7% dikali 360. 36 kali 7 sekitar 25,2. Jadi 25,2 derajat. Derajat. Ya. Jadi ini 2, derajat. Ya. Hitung untuk UKMB berapa, hitung untuk UKMC berapa dan seterusnya. Bisa dibuat lingkaran seperti ini. Nah, selain lingkaran ada juga yang namanya diagram batang. Kalau batang ya hampir sama dengan yang garis tadi, hanya saja dibuat batang seperti ini. Ya, dibuat batang seperti ini. Tidak dihubungkan dengan garis. Bisa ya? Nah, bagian yang kedua, kita akan menyajikan data tunggal, ini data tunggal, data yang disebutkan satu persatu, ke data dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi ke seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti ini. Oke. Langkah yang pertama, itu kalian urutkan data yang kalian peroleh, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini paling kecilnya 38, paling besarnya adalah 98. Pastikan jumlahnya sama. Ini ada 64, maka ini juga harus 64. Nah, setelah diurutkan, kalian tentukan jangkauannya. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ini jangkauan. Tadi terbesarnya 98, terkecilnya 38. Jadi 60. Langkah berikutnya, langkah ketiga adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas rumusnya ini. K tambah 1, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya dari mana? N-nya banyaknya data tadi 64. Nah, jadi 1 tambah 3,3 log 64. Berapa log 64 ini cari pakai kalkulator? 1,806. 1 tambah 3,3 kali 1,806. Ini kalau dikalikan hasilnya 5,9.
tambahkan 1 jadi 6,9, kamu bulatkan ke atas, jadi 7. Banyak kelasnya itu 7. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang kelas. Kalau tadi banyak kelas, sekarang panjang kelas. Panjang kelas itu jangkauan. Tadi jangkauannya 60, dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi 7. 60 dibagi 7, 8,75. Bulatkan lagi ke atas, 9. Nah, setelah menentukan panjang interval kelas, tentukan banyak kelas, batas kelas interval. Datanya tadi ada 9, mulai dari yang paling kecil. Tadi paling kecilnya 38, ada 9 angka. 9-9an, 38, ada 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini ada 9 buah. Ya. Ini kelas ke-1, kelas kedua dari 46, lanjut 47. Sama ini juga 9 sampai 55 dan seterusnya sampai habis. Sampai berapa? Tadi di sini banyak kelasnya ada 7. Berarti sampai 7. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih atau Bu 100, kan tadi terbesarnya 98, gak apa-apa. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya kita tentukan turus. Turus itu apa? Pernah pemilihan di pemilu ya, disebutkan misalnya si A kasih 1, kemudian disebutkan lagi si B kasih lagi. Nah, seperti ini. Ini turus. Ya. Kita lihat dari mana ini dapatnya. Ini dari sini tadi. Nah, ini 38. Di mana 38? 38 itu adalah 38 sampai 46. Di sini 1. Kemudian angka berapa lagi? 48. 48 ada di mana? 48 ada antara 47 sampai 55. Tulis lagi 1 di sini. Kemudian bilangan berikutnya berapa? 49 ada di mana? 49. 49 antara 47 sampai 55 ada di sini gitu ya. Terus semuanya sampai 64 bilangan tadi. Jumlahkan, ini ada 3, yang ini ada 7, ini ada 14, dan sebagainya. Ini disebutnya frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya data. Nah, kita buat seperti ini. Nah, tulis seperti ini. Buang turusnya. Jadi seperti ini. Bisa ya? Nah, ada beberapa istilah dalam tabel frekuensi ini. Ada yang namanya kelas interval. Tadi ini kelas interval 38 sampai 46. Ini pertama, yang ini kelas interval kedua, ini kelas interval ketiga, dan seterusnya. Ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data. Kemudian ada yang namanya batas bawah dan batas atas. Ini adalah batas bawah. Yang ini adalah batas atas. Kemudian ada yang namanya tepi bawah. Kalau tepi bawah itu kurangi 0,5. Berarti ini 37,5. Yang ini 46,5 dan seterusnya. Ada yang namanya tepi atas. Kalau tepi atas itu tambah 0,5. Jadi 46,5, 55,5, 64,5 dan seterusnya. Itu namanya tepi atas. Kemudian ada yang namanya panjang kelas. Kalau panjang kelas itu semuanya sama. Tadi ada 9 yang ini. Nah, ini 9. Ya, nanti kita akan pakai ini di pembelajaran berikutnya, yaitu mencari min, median, dan modus. Sampai sini pembelajaran untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kerjakan tugas individunya, ada 2 soal saja. Di buku catatan, fotokan, dan upload ke Classroom. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.